Pernah nggak ngerasa nonton pertandingan besar, tapi setelah 90 menit malah bingung? Barusan nonton apa? Bukan karena jelek, bukan juga karena kalah, tapi karena rasanya seperti janji yang nggak ditepati. Dan itulah yang dirasakan banyak orang setelah Arsenal menjamu Liverpool di Emirates. Nama besar ketemu nama besar, puncak klasemen ketemu tim yang lapar pembuktian. Tapi yang tersisa justru satu kata yang jarang ingin kita ucapkan soal sepak bola. Hambar. Arsenal datang dengan status pemimpin klasemen. Secara mental, mereka seharusnya punya keberanian lebih. Mereka menguasai bola sejak awal, menekan, dan memaksa Liverpool bertahan dalam blok rendah. Martin Odegaard mencoba membuka ruang lewat tembakan jarak jauh. Bukayo Saka berkali-kali menguji sisi kanan. Tapi semua terasa seperti latihan menyerang tanpa sentuhan akhir. Masalah Arsenal malam itu bukan kurang ide, tapi terlalu rapi, terlalu sabar, terlalu ingin sempurna. Liverpool tidak jauh berbeda. Mereka memilih menunggu, memotong alur, lalu menyerang balik. Connor nyaris memecah kebuntuan lewat tembakan keras yang menghantam Mistar. Dominic Szoboszlai mencoba peruntungan dari bola mati. Namun, Liverpool juga terlihat seperti tim yang berkata, asal jangan kalah dulu. Menjelang jeda, Declan Rice mendapat bola liar di depan kotak penalti. Momen yang biasanya jadi titik ledak. Tapi, Alisson Becker kembali jadi tembok. Skor tetap 0-0 dan Emirates mulai gelisah. Babak kedua berjalan dengan pola yang sama, hanya lebih melelahkan. Arsenal tetap menekan, Liverpool tetap disiplin. Jurien Timber, Leandro Trossard, hingga Martin Zubimendi mencoba mencari celah. Tapi setiap kali hampir sampai, ada satu sentuhan yang terlalu aman. Di menit akhir, sundulan Gabriel Jesus dan Gabriel Magalhaes sempat memberi harapan. Tapi ya, tetap saja bola menelak masuk. Peluit panjang berbunyi. Skor 0-0. Arsenal tetap di puncak klasemen dengan 49 poin. Liverpool bertahan di posisi keempat dengan 35 poin. Secara tabel, aman. Secara rasa, mengecewakan. Statistik memperjelas semuanya. Arsenal hanya 6 kali menembak, 2 tepat sasaran. Liverpool lebih irit lagi, 3 tembakan, 0 yang mengarah ke gawang. Padahal sejak 2015, pertemuan kedua tim hampir selalu penuh gol. Kali ini, sepak bola seperti lupa cara merayakan. Tak heran penggemar kesal. Banyak yang merasa kedua tim terlalu berhitung. Ingin menang, tapi lebih takut kalah. Kritik pun mengarah ke Arsenal. Dalam situasi seperti ini, pemuncak klasemen seharusnya lebih berani. Tapi yang terlihat justru kehati-hatian berlebih. Dan ketika gol tidak datang, biasanya emosi mencari jalan keluar lain. Ketegangan yang dipendam selama 90 menit akhirnya bocor lewat satu momen kecil di pinggir lapangan. Bukan lewat gol, tapi lewat gesekan. Insiden antara Martinelli dan Connor terjadi di akhir laga. Dalam sebuah duel, Bradley terjatuh dan terlihat kesakitan. Martinelli, alih-alih menjauh, terlihat melempar bola ke arah tubuh Bradley dan mendorongnya agar segera bangkit. Gesturnya singkat, tapi cukup memantik reaksi. Pemain Liverpool langsung merapat. Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai menunjukkan ketidaksenangan. Situasi memanas, meski tak sampai berujung kartu. Roy Keane kemudian memberikan pandangannya. Mantan kapten Manchester United itu menilai tindakan Martinelli tidak pantas. Ia mengaitkannya dengan pengalaman pribadi saat pernah berada dalam kondisi cedera dan mendapat perlakuan serupa. Menurut Keane, ada etika tak tertulis di sepak bola yang seharusnya dijaga. Keane juga menyoroti lemparan bola dan sentuhan ke lutut Bradley yang menurutnya bukan reaksi spontan biasa. Ia bahkan menyayangkan respon pemain Liverpool yang dinilai kurang keras membela rekan mereka. Bagi Keane, insiden tersebut adalah pemandangan buruk dalam laga besar.
Ia berharap Martinelli menyadari kesalahannya dan menunjukkan kedewasaan dengan meminta maaf. Kritik itu terasa pedas, tapi juga jujur, sesuatu yang justru sering dibutuhkan dalam sepak bola modern. Insiden ini seolah menegaskan satu hal. Ketika pertandingan gagal memberi klimaks lewat gol, drama akan mencari bentuk lain. Hasil imbang tanpa gol, kritik legenda, dan kekecewaan supporter akhirnya mengarah ke satu pertanyaan besar. Apakah skuad Arsenal saat ini cukup untuk benar-benar bertahan di puncak? Jawaban klub terlihat dari langkah mereka menyambut bursa transfer awal 2026. Arsenal dikabarkan aktif mencari tambahan pemain. Bukan karena panik, tapi karena sadar dominasi tanpa ketajaman hanya akan jadi cerita hampir. Nama Brahim Diaz muncul sebagai target utama. Penyerang Real Madrid itu dinilai mampu memberi warna baru di lini depan. Situasinya yang belum menjadi pilihan utama di Madrid membuka peluang. Performa impresifnya bersama tim nasional Maroko semakin menguatkan ketertarikan Arsenal dan Mikel Arteta disebut terlibat langsung, seolah tak ingin masalah lama terus berulang. Selain pemain berpengalaman, Arsenal juga membidik masa depan. Talenta muda seperti Igor Tyjon dari Akademi Blackburn Rovers masuk radar sejalan dengan proyek jangka panjang klub. Di sisi lain, menjaga pemain inti tetap bertahan juga jadi prioritas. Jurien Timber dikabarkan hampir menandatangani kontrak baru. Bursa transfer awal 2026 dipandang sebagai titik penting. Arsenal ingin memastikan bahwa laga seperti melawan Liverpool tidak lagi berakhir dengan rasa menggantung. Karena di sepak bola, berada di puncak klasemen itu penting. Tapi membuat orang percaya bahwa kamu pantas di sana, itu jauh lebih penting.